Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas 10-8. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Tasabila Bakit dari absen 7. Saya Ahmida Nabila, absen 3. Saya Alifa Mu'aniza dari absen 19. Saya Sylvia Ramadhani, absen 33. Saya Merida Laila Nurifa, absen 20. Saya Almira Pensifiana, absen 4. Saya Rizky Neira Anggara, absen 30. Saya Muhammad Fadil, absen 23. Saya Pratik Kamil Rasa, absen 27. Saya Dr. Irfan Habib, absen 1. Saya Didas Brenda, absen 9. Saya Raka Purnama, absen 9. Saksikan video kami terkait orasi calon ketua umum OSIS dan calon ketua MPK. Tahu gak sih guys sejarah pemilu di Indonesia? Pemilu di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1955 pada masa kepemerintahan Soekarno. Lalu pemilu kedua dilaksanakan pada tahun 1971 untuk memilih anggota DPR dan DPRD. Lalu pada masa Orde Baru, pemilu dilakukan secara periodik selama 5 tahun. Dan pada masa reformasi, pemilu pertama dilaksanakan pada tahun 1999. Pemilu untuk memilih presiden pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 dan terakhir kali kita laksanakan pada tahun 2024. Pemilu di Indonesia akan terus berkembang untuk menjadikan proses yang lebih adil, transparan, dan mewakili kehendak rakyat. Dengan partisipasi aktif oleh seluruh warga negara Indonesia, pemilu akan menjadi sarana paling penting untuk mewakili opini politik dan untuk memilih pemimpin yang dapat diandalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyaksikan debat orasi oleh calon ketua umum OSIS dan calon ketua MPK periode tahun 2025-2026 di Aula Graha Cita SMA Negeri 1 Suko. Visi, menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Suko yang presisi, perencanaan rasional, efektif, sistematis, inovatif, sinergis, integritas, sebagai wadah aspirasi dan kreativitas seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Suko untuk mewujudkan SMA Negeri 1 Suko yang berprestasi dan siswa-siswi yang berwawasan adiwiyata. Visi, misi, dan master plan saya. Untuk visi saya sendiri adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 1 Suko sebagai organisasi yang nyaman, aktif, inovatif, berjiwa nasionalisme, dan terbuka terhadap saran dan masukan yang diberikan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Suko, serta menjadi role model bagi organisasi lainnya. Yang ramah dan juga solutif untuk melancarkan kegiatan organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Suko. Kemudian untuk misi saya sendiri, yaitu yang pertama, menjadikan penghubung yang baik antara MPK, OSIS, dan juga ekstrakurikuler. Kemudian untuk misi saya yang kedua, yaitu menyampaikan sebuah saran, ide, masukan yang terjadi pada organisasi tersebut. Jadi sekarang kita sedang menyaksikan sesi kedua debat orasi oleh calon ketua OSIS dan ketua MPK periode tahun 2025-2026. Yang diusung oleh Rivaldo mengenai visi, apa keterkaitan daya saing global dengan bahasa atau dalam sampah? Bisa dijelaskan? Terima kasih Ania atas tanggapannya. Daya saing global itu tidak hanya satu poin, tapi desain global itu juga bisa menyeluruh. Lalu untuk produk kerja sendiri itu bahasa atau gerakan sampah, di mana diharapkan untuk siswa SMA Negeri 1 Suko jika mereka telah keluar dari SMA Negeri 1 Suko dapat mengimbangi bagaimana cara mereka untuk menyadari bahwasanya ini telah Misi Anda nomor 1, yakni mengenai istilah inklusif dan juga partisipatif. Di mana inklusif dari ketiga poin ini, bagaimana langkah pertama Anda untuk mewujudkan hal tersebut dan bagaimana cara Anda meratakan ke seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Suko? Karena tentunya dari seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Suko tidak sama dan ada yang beberapa yang mungkin kurang aktif. Bagaimana cara Anda untuk menerapkan itu dan terhubungannya dengan daya saing global tadi? Terima kasih.
Terima kasih Ari. Untuk misi poin 2, saya telah menyatakan bahwasanya OSIS akan mewadahi serta mengembangkan kreativitas siswa yang berkompetisi. Maka dari itu, yang pertama inklusif, mereka akan diajak untuk menggali jati diri mereka untuk mengiakan generasi digital. Lalu yang kedua yaitu inklusif, mereka akan untuk bisa mengajak keluar sebayanya untuk juga bisa partisipasi, mana mereka akan berjuang bersama untuk mencari kebaikan dan kebersamaan yang mereka sendiri sesuai dengan Bapak, yaitu mereka akan menjalankan mereka sendiri untuk kejenjang yang Sekarang kita memasuki sesi ketiga debat orasi yang dimana para siswa diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada calon ketua umum OSIS dan calon ketua MPK periode 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Elsie Nazar Bobo Ibadah dari kelas 12. Saya ingin bertanya untuk ketua MPK nomor urut 3. Tadi master plan-nya merupakan konsultasi dengan ketua MPK, betul? Yang mana kita akan menyalurkan aspirasi kita melalui wadah tersebut. Pertanyaan saya, apa tindak lanjut yang akan kakak berikan sebagai ketua MPK setelah mendapatkan atau mendengarkan keluh kesah dari siswa-siswi? Apakah akan diberi solusi? Apakah siswa akan dibantu keluar dari masalah? Atau wadah tersebut dibuat hanya sekedar untuk oversharing saja? Di sini karena memang dari sebelumnya kami di sini kita melalui proses yang telah disaring lagi dari ke-26 anggota OSIS sampai ke 62 dan juga telah diwawancara oleh guru dan juga melalui proses yang tentunya telah dipercaya dan kami berdiri di sini tentunya dengan keyakinan dan kepercayaan yang telah diberikan. Nah, itu tadi adalah debat orasi calon ketua umum OSIS dan calon ketua MPK. Lewat orasi ini, calon dapat meyakinkan dan memberi kesempatan kepada siswa agar lebih mengenal kepribadian dan komitmen mereka. Ya, hari ini adalah hari kedua pemilihan calon ketua umum OSIS dan ketua MPK periode 2025-2026. Kali ini kami akan memberikan suara terhadap pilihan masing-masing. Pemilihan ini dilakukan secara adil dan tertutup. Sebelum kita memakai hak suara yang kita punya, jangan lupa untuk memilih secara adil ya, seperti yang berisi dari Quran Surat Al-Hujurat ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'uqsitu innallaha yuhibbul muqsitin. Yang artinya, berbuat adillah, sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat adil. Berada di aula Bendera Makarim untuk memilih calon ketua OSIS dan ketua MPK periode 2025-2026. Perkenalkan, nama saya Sofwan Azhar dari kelas 11 3. Apakah acara ini sudah terlaksana secara adil? Menurut saya sudah adil karena saat orasi kemarin pelaksanaannya sudah tidak ada kecurangan atau secara murni mereka sampaikan visi dan misi mereka. Apa harapan Anda tentang ketua yang terpilih? Harapan saya untuk ketua yang terpilih, mereka bisa merealisasikan master plan dan visi misi mereka agar sekolah di SMA 1 Suko ini bisa berjalan lebih baik dan lebih sempurna dari sebelumnya. Dengan Mas siapa dan dari kelas mana? Nama saya Brilian Asin Adibio Kurniawan, saya berasal dari 10-6. Dan menurut Masnya hari ini gimana dengan pemilu OSIS di SMA 1 Suko? Menurut saya sangat adil ya, dan juga pastinya diambil secara mufakat. Terima kasih ya Mas atas pendapatnya. Ya, dengan siapa? Saya jelaskan. Apa? Nama saya Rida Falak dan Jansya dari kelas 12. Oh, iya. Apakah menurut sampean ini pemilihannya udah adil dan tertutup, Mas? Kalau menurut saya tata cara pemilihannya sudah cukup adil dan tertutup. Ya. Terus apa yang Anda harapkan tentang
ketua OSIS selanjutnya. Untuk harapan saya tentang ketua OSIS selanjutnya, semoga visi misinya bisa tercapai dengan baik lah, bisa bermanfaat juga bagi sekolah, serta master plan-nya bisa bermanfaat bagi kita dan semua sekolah ini bisa merasakan dampaknya. Pada saat pemilu terjadi perubahan sosial, yaitu 1. Gaya kepemimpinan berbeda, misalnya ketua OSIS MPK yang baru lebih tegas atau lebih santai dibanding yang lama. Yang kedua, perubahan kerja baru. Kegiatan dan agenda OSIS disesuaikan dengan visi ketua baru, seperti menambah atau mengubah lomba, seminar, atau kegiatan sosial. Yang ketiga yaitu suasana organisasi berubah, misalnya menjadi lebih disiplin, lebih kreatif, atau lebih terbuka dengan ide anggotanya. Demikian rangkaian orasi calon ketua OSIS dan MPK hari ini. Berikut adalah hasil dari pemilihan suara calon ketua OSIS dan MPK. Semoga setiap visi, misi, dan program yang telah disampaikan bisa terlaksana dengan lancar dan dapat menjadikan sekolah SMA Negeri 1 Suko menjadi sekolah yang lebih baik lagi. Aku tak sama, tak seperti saat pertama. Aku bilang mungkin